Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Kabar baik datang dari kantor Badan Pusat Statistik BPS yang menyebutkan tingkat kemiskinan Indonesia sampai September 2024 turun 8,57% dari perhitungan sebelumnya pada bulan Maret 2024. Dengan ini, banyak rakyat Indonesia yang tidak lagi masuk kategori miskin. Betapa indahnya jika ada lebih banyak orang bisa memiliki kehidupan yang layak ketika angka-angka kemiskinan yang semula mengimpit perlahan-lahan berkurang. Apalagi BPS menyebutkan bahwa ini pertama kalinya tingkat kemiskinan Indonesia turun ke kisaran 8%. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 17 Januari 2025 dengan tema Jangan Terlena dengan Angka. Bersama saya Yohana Margareta, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 021 583 99100. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Gaudon Siusuari. Bung Gaudon, selamat pagi. Selamat pagi, Yohana. Memang angka kemiskinan datanya sudah turun, tapi di sini editorial menegaskan jangan terlena dengan angka. Apa yang harus diantisipasi? Ya, data kemiskinan itu turun ya. Dalam sejarah Republik sejak 1960 BPS mengumumkan data kemiskinan. Inilah data kemiskinan paling rendah ya. Dan tentu pada titik ini kita memberikan apresiasi. Akan tetapi angka-angka itu bisa menyesatkan kalau kita terlalu berbangga berlebihan. Sebab apa? Harus ditelusuri penyebab turunnya angka kemiskinan itu. Di dalam editorial disebutkan bahwa turunnya angka kemiskinan itu antara lain karena kucuran bantuan sosial, bukan karena pemberdayaan yang sistematis yang dilakukan oleh negara itu. Atau bisa jadi angka itu turun ketika ada indikator yang kemudian dihilangkan kriteria syarat-syarat itu, atau seperti apa? Apakah sudah ada penelusuran soal itu, Bang? Ya, kalau kita menelusuri ke sana jauh lebih mengerikan lagi. Karena apa? Karena kriteria angka kemiskinan di Indonesia itu sesungguhnya jauh lebih rendah dari negara-negara di Asia Tenggara ya. Tetapi apapun, ini sesuatu yang baik, yang mestinya menjadi pemicu bagi pemerintah untuk terus mengupayakan angka kemiskinan itu turun di bawah 8% gitu ya. Dan apakah bisa? Ya harus bisa. Gitu. Harus bisa ya. Baik, sebelum kita akan mengulas apakah bisa atau tidak, kita akan saksikan dulu pemirsa tayangan yang satu ini. Jangan terlena dengan angka. Kabar baik datang dari kantor Badan Pusat Statistik atau BPS. Lembaga pemerintah non-kementerian itu menyebutkan tingkat kemiskinan Indonesia sampai September 2024 adalah 8,57% atau turun sebesar 1,16 juta menjadi 24,06 juta orang bila dibandingkan dengan Maret 2024, 25,22 juta orang. Angka 1,16 juta tentu jumlah yang terbilang besar. Kalau dianalogikan, totalnya hampir 2 kali lipat dari keseluruhan penduduk kota Surakarta, Jawa Tengah yang berkisar 586,17 ribu jiwa. Oleh karena itu, kita sangat gembira dengan banyaknya rakyat Indonesia yang tidak lagi masuk kategori miskin. Betapa indahnya jika ada lebih banyak orang bisa memiliki kehidupan yang layak. Ketika angka-angka kemiskinan yang semula mengimpit perlahan-lahan berkurang. Apalagi BPS menyebutkan ini merupakan pertama kalinya tingkat kemiskinan Indonesia turun ke kisaran 8%. Kita berhak gembira mendengar kabar baik dari BPS itu. Akan tetapi, kegembiraan itu harus disertai dengan kesadaran bahwa angka-angka itu mungkin hanya sebagian kecil dari cerita besar yang tersembunyi di baliknya. Apalah arti 1,16 juta penduduk Indonesia tidak lagi miskin versi BPS jika ternyata dalam realitasnya mereka masih saja mati-matian dalam menyediakan sandang yang layak, pangan yang cukup, dan rumah atau papan yang aman. Bukan tidak mungkin penurunan jumlah penduduk miskin disebabkan Indonesia mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut. Kondisi itu terjadi karena berbagai penurunan harga mulai dari Mei hingga September 2024. Selain penurunan harga, faktor lain yang memungkinkan penurunan jumlah penduduk miskin ialah berbagai program bantuan dari pemerintah.
Publik perlu ingat bahwa pada Juni 2024 terjadi pencairan bantuan sosial atau bansos mulai dari pencairan beras 10 kg, program Keluarga Harapan atau PKH, program Indonesia Pintar atau PIP, dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Hal lain dari penurunan tingkat kemiskinan yang tidak bisa membuat kita gampang berpuas diri ialah angka ketimpangan yang ditunjukkan melalui rasio Gini. Terjadi peningkatan rasio Gini kendati tipis sehingga membuat jurang antara si miskin dan kaya semakin lebar. Pada bulan September 2024, angka rasio Gini menjadi 0,381 dari Maret 2024 yang sebesar 0,379. Semakin tinggi nilai rasio Gini, maka semakin lebar ketimpangan. Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi ketimbang di perdesaan. Dari bahan pemaparan BPS itu, Jakarta disebut sebagai wilayah dengan ketimpangan pengeluaran penduduk tertinggi di Indonesia. Tantangan yang besar untuk mengatasi ketimpangan itu membutuhkan terobosan dan fokus bersama. Upaya keras mendongkrak daya beli dan ikhtiar mewujudkan praktik perekonomian yang inklusif tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jangan sampai kebahagiaan kita hanya bersandar pada statistik. Padahal yang sesungguhnya terjadi di kehidupan nyata tidak sesuai dengan apa yang kita rayakan. Karena itu, jangan sampai kita terlena dengan angka belaka. Ya, Bung Gaudens, kalau dari tayang tadi pertanyaannya memang selaras, bisa atau tidak? Ya pasti bisa karena kita harus optimis. Persoalannya adalah kapan, toh nyatanya tadi Bung Gaudens mengatakan ini sebuah sejarah nih, baru di angka 8%. Ya betul, sejak 1960 pertama kali BPS meluncurkan data kemiskinan inilah angka yang sangat baik ya. Tetapi lagi-lagi kita katakan sangat tergantung kepada kriteria kemiskinan itu sendiri. Kalau berdasarkan data BPS itu kan angka kemiskinan itu berarti per orang itu kira-kira mendapatkan sekitar 595.000 per bulan ya, atau per hari itu 21.000. Kalau 21.000 itu hanya untuk makan saja tidak cukup mestinya ya. Nah, kalau kita telah lebih dalam angka-angka itu memang perlu kearifan untuk menilainya. Karena itu janganlah terlena pada angka bahwa angka kemiskinan itu turun, tetapi pada sisi lain juga rasio Gini kita itu kan semakin lebar ya. Itu artinya kalau dia mendekati 1 itu berarti jurang antara yang kaya dan miskin itu sangat luas ya. Kalau mendekati 0 angkanya itu artinya semakin bagus. Tapi yang terjadi sekarang ini kan rasio Gini juga semakin naik, walaupun angka kemiskinan turun. Dengan kata lain, sesungguhnya kita bangga pada angka kemiskinan turun, tetapi kalau melihat rasio Gininya justru kita prihatin bahwa ada jurang antara yang miskin dan kaya. Dan itu pertama itu terjadi di kota-kota besar ya, terutama Jakarta, Jawa pada umumnya, dibandingkan dengan di desa ya, jurangnya itu kecil gitu. Nah, sedikit saja Bang Gaudens sebelum kita jeda ya. Oke, kita abaikan angka-angka itu. Tapi sebenarnya kalau ini menjadi sebuah capaian yang baik begitu dari tahun 60-an itu, apa sebenarnya menjadi persoalan kenapa angka kemiskinan di kita itu susah kemudian diturunkan? Ya, dari rezim ke rezim gitu. Ya. Kriteria kemiskinan yang dipakai oleh BPS hingga saat ini kan sudah berusia 26 tahun ya, belum pernah berubah. Padahal kemajuan-kemajuan itu, keinginan-keinginan itu kan dari masyarakat terus berubah. Karena itu kita berharap diperbaiki pada kriterianya, standar kemiskinannya, sehingga angka-angka itu benar-benar menjadi potret nyata tentang kehidupan masyarakat itu sendiri. Baik, nanti kita akan potret nyata sambil kita menunggu nanti apakah ada penelpon yang bergabung bersama kita di segmen selanjutnya. Namun kita akan jeda dulu, sesaat lagi Editorial Media Indonesia masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, kembali di editorial Media Indonesia. Pemirsa, sebelum kita ulas kembali bersama Bung Gaudensio Suardi, kita akan sapa dulu penelpon yang sudah tersambung bersama kami. Ada Bapak Sukarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak Sukarwan. Selamat pagi Bang Suardi dan Mbak Yohana dan Metro TV. Ya, bersama Bung Gaudensius di sini. Bagaimana Pak tanggapan Anda terkait dengan angka kemiskinan ini sudah menurun nih? Begini Mbak, saya akan ke belakang sedikit aja. Sekarang kalau angka kemiskinan turun, itu adalah semu. Maksudnya gini ya, saya sulit akan menjelaskan. Kalau dulu, era-era dulu zaman Orde Baru, benar-benar kemiskinan itu benar-benar real. Artinya orang itu bekerja, punya pendapatan, terangkat, dia sudah tidak lagi miskin. Nah, logikanya begini, misalnya anak saya tuh nganggur, terus dikatakan warga mandiri karena kebutuhan tiap harinya saya suplai dari saya. Berarti di mata masyarakat kan anak saya mandiri kan, padahal dia pengangguran, nggak punya pendapatan. Karena sekarang tuh rata-rata orang bisa makmur, bisa moncer karena hanya bantuan, digelontor bantuan. Sudah. Kalau dulu zaman Pak Harto tuh orang dandani rumah itu benar-benar dari hasil kerja, punya income untuk perbaiki rumah. Sekarang orang menjaga kendoke blorok, mau merubah rumah saja bantuan bedah rumah. Itu kan sama saja APBN. Jadi makmurnya tuh makmur semu sekarang tuh. Yakin saya tuh ahli statistik, Mbak. Jadi apa Pak? Apa saran dan juga harapan Anda Pak Sukarwan? Saran dan harapan saya, hentikan semua bantuan, berikan padat karya. Nah, kalau memang seperti itu makan gratis, zaman saya, zaman Mbak Yohana, zaman Pak Suhardi tidak diberi makan gratis selama sekolah kan bisa jadi sarjana kan? Kan juga cerdas kan? Kenapa saya sekarang harus digratis? Ibu hamil, anak balita dikasih gratis kan semu juga. Orang menjaga ke bahasanya saya, jaga ke itu nyajong doke blorok. Ya. Jadi ini kemiskinan yang turun tuh angka semu. Saya berani debat sama BPS yang membuat data. Saya ahli statistik juga. Saya mantan perbankan. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Sukarwan ya. Kami sudah menangkap dengan apa yang menjadi mungkin saran Bapak tadi. Jadi memang harus benar-benar memikirkan, mempertimbangkan padat karya kalau Pak Sukarwan. Jadi jangan selalu dengan yang namanya bantuan sosial seperti ini, relate dengan apa yang disampaikan Bu Gaudens di awal ya. Ya, memang menjadi perdebatan itu apakah ketika masyarakat itu dalam kesusahan yang diberikan itu ikan atau kailnya. Itu kan perdebatan. Sama seperti yang dikatakan Pak Sukarwan, apakah dikucurkan bantuan atau padat karya. Tentu tergantung pilihan. Tapi yang dikatakan potret semu dari angka kemiskinan itu, mungkin itu juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Kalau kita lihat dari Maret itu kan sudah dikucurkan beras 10 kg ya. Dan juga sejumlah fasilitas lain yang masuk di dalam kucuran bantuan pemerintah. Bisa jadi itulah salah satu penyebab kenapa potret angka kemiskinan yang dibandingkan dari Maret ke September itu semakin turun. Nah, yang diharapkan itu bagaimana kebijakan pemerintah di dalam pemberdayaan
masyarakat benar-benar mampu memandirikan masyarakat sehingga dengan kemandirian itu ia bisa keluar dari garis kemiskinan. Kalau yang terjadi sekarang itu yang paling susah hidup itu bukan di bawah garis kemiskinan, karena yang di bawah garis kemiskinan itu kan diberikan bantuan-bantuan pemerintah. Tapi apakah pemerintah juga punya program untuk mereka yang berada pada garis atau sedikit di atas garis, yang jumlahnya banyak, yang kita selalu sebut pada kelompok kelas menengah, yang karena kebijakan pemerintah juga mereka menjadi turun dan berpotensi untuk berada di bawah garis kemiskinan. Karena itu tadi kita katakan bahwa jangan terlena dengan angka. Pemerintah terus-menerus melakukan program pemberdayaan masyarakat yang tujuan akhirnya itu adalah masyarakat punya kemampuan mencari lapangan pekerja, apalagi sekarang itu banyak pengangguran yang mestinya itu tergambar di dalam angka kemiskinan yang turun itu. Kalau angka kemiskinannya turun, mestinya tidak ada lagi orang mengeluh untuk membeli cabai misalnya, membeli beras gitu kan. Ya, Bang Gaudens, sebagai jurnalis senior yang sudah memantau situasi negara dari masa ke masa seperti itu, ada nggak sih strategi efektif dari pemerintahan terdahulu dari zaman Pak Soeharto sampai sekarang penanganan angka kemiskinan yang mungkin relate atau bisa diterapkan di era sekarang? Ya, tergantung kepemimpinan sih. Kalau di era pemerintahan Presiden Soeharto itu kan lebih banyak itu bukan bantuan yang diberikan, tetapi lapangan pekerjaan. Karena itu orang dibayar untuk membersihkan got misalnya, atau proyek-proyek padat karya, bukan padat modal. Sekarang ini kan padat teknologi ya. Kalau padat teknologi itu berarti jumlah pekerjanya itu kan sedikit. Kalau zaman dulu jumlah pekerjanya banyak, sehingga orang bisa mendapatkan upah dari sana. Tadi saya katakan bahwa berdasarkan data BPS itu per bulan itu seorang dikatakan tidak miskin kalau dia mendapatkan uang 595.000 sekian gitu, atau perharinya 21.000. 21.000 kalau yang mendapatkan itu kepala keluarga, sementara dalam satu keluarga itu ada 5 orang yang harus ditanggung, itu berarti 21.000 itu menanggung 5 orang. Ini kan problem yang sesungguhnya sangat nyata di masyarakat, tapi tidak terpotret di angka kemiskinan itu. Baik, kita akan gali lebih dalam, namun kita akan jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Editorial Media Indonesia. Baik, Bu Gaudens, selain kita tidak boleh terlena, apalagi yang memang harus dipersiapkan dan ditingkatkan ya, agar angka kemiskinan ini benar-benar nyata harus menurun, potret nyata di lapangannya? Ya, BPS itu memperkenalkan 4 kategori kemiskinan di Indonesia. Ada kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kita berharap pada kemiskinan struktural dan kemiskinan relatif ini pemerintah bisa melakukan intervensi. Sebab apa? Kalau kemiskinan struktural itu kan orang miskin karena kebijakan. Misalnya menaikkan tarif atau apa gitu, itu yang membuat orang jatuh miskin, bisa jatuh miskin, berpotensi jatuh miskin. Karena itu pemerintah perlu mempertimbangkan di dalam mengambil kebijakan, apapun kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, hendaknya melibatkan atau mendengarkan aspirasi masyarakat sendiri. Mereka yang dianggap miskin kadang-kadang bukan miskin gitu kan. Mereka sendiri tidak merasakan miskin, tapi mereka juga bahagia gitu. Tetapi yang kita inginkan, berbicara tentang angka yang 8% ya, itu 8% menuju 8%, ini kan 8,56 gitu. Itu berarti kita berharap pemerintah benar-benar secara nyata melawan kemiskinan itu. Apa ya tindakan nyatanya? Yang pertama itu tentu pada kebijakan.
bagaimana masyarakat miskin itu didekatkan dengan sumber-sumber modal atau dibantu permodalan, misalnya bagaimana mereka bisa mengakses perbankan. Hal-hal seperti ini yang nyata-nyata itu yang mesti dilakukan sehingga kemiskinan struktural itu bisa diatasi. Baik, terima kasih Bang Gaudens untuk ulasannya. Kita akan selalu mengawal terus ya apa yang menjadi program penurunan kemiskinan ini. Semoga juga angka-angkanya nyata sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih Bang Gaudens untuk waktunya, dan pemirsa terima kasih juga untuk waktu Anda. Jangan sampai ini kebahagiaan kita hanya bersandar pada statistik, padahal yang sesungguhnya terjadi di kehidupan nyata tidak sesuai dengan apa yang kita rayakan kali ini. Karena itu jangan sampai juga kita terlena dengan angka belaka. Inilah editorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Semangat selalu.